Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Oke, gimana kabarnya? Bu. Waalaikumsalam, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Oke, Bu. alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Masih ya, alhamdulillah. Intinya sehat ya, soalnya kondisinya lagi seperti ini. Jadi yang penting itu sehat. Tuh. Baru 67 tapi nggak ada masalah, dimulai aja. Ini kelas 7A, 7B, 7G ya. Iya kan? Ya, Bu. Oke. My father. Ya, Bu. Ya, bentar. My life. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya perkenalkan dulu. Udah tahu nama Ibu? Udah tahu belum? Udah, Bu. Oke. Udah, Udah, Bu. Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Ini pertemuan Oi. kedua ya, belajar ya. Iya, Bu. Oke, jadi aturannya kalau Ibu bicara, sambil dengerin, nanti Ibu kasih waktu kalian ngobrol, ya, apa diskusi atau bertanya boleh. Jadi biar nggak berisik, jadi kalian fokus belajarnya ya. Jadi Ibu namanya Ibu Mujati, kita udah pertemuan kedua ya. Selain Ibu ngajar prakarya seluruh kelas 7. Dari kelas 7A sampai kelas 7J. Ibu wali kelas 7G. Nah, di sini ada 7G. Ya, ini wali kelas kamu. Salam kenal sama 7A juga, sama 7B juga salam kenal. Ibu nanti mengenal kalian ya perlahan ya, karena kan nggak gampang Ibu mengenal ratusan siswa. Kalau kalian mengenal beberapa guru mungkin cepat ya, tapi kalau Ibu kan agak lama. Tapi nanti lama-lama Ibu akan mengenal. Nah, hari ini kita masih belajar materi prakarya, yaitu materi kerajinan serat, yaitu yang kedua. Ini pertemuan yang kedua. Ibu di sini 3 kelas, tapi dari daftar yang ada di sini baru 70, tapi nggak ada masalah kalau nunggu semua masuk kapan mulainya. Jadi dimulai aja, nanti kalau Ibu bisa terima yang masuk ya Ibu terima, seperti itu. Nah, Ibu share dulu ya materinya ya. Oke, nanti kalian lihat. Sebentar ya. Nah, repot kan ada yang masuk. Kelihatan nggak, Nak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ya. Kelihatan, Bu. Oke. Nah, mari kita mulai pelajaran pada hari ini, yaitu materinya adalah kerajinan serat ya. Nah, Ibu nih. Kelas 7 semester 1, nama Ibu. Nah, seperti ini. Nah, sebelum kita lanjut materi, kamu lihat ini dulu. Apa? Video berikut ini ya. Ibu tayangkan video, silakan Ibu. Nah, Ibu lihat. Kita memulai pembelajaran pada hari ini. Yuk. Nah, Ibu, ya, lihat. Diperhatikan ya. Nanti kalian boleh bertanya. Sama ya nih, biji dan kapas. Oke. Udah, Bu, udah. Nah, terus selanjutnya Putus, Bu. Videonya. Putus-putus. Patah-patah, Bu, Ya, bentar. videonya. Nggak masalah. biar rata ya, nggak numpuk-numpuk dan nggak ngumpul-ngumpul. Oke, udah, Bu.
Nah, hasilnya seperti ini. Nanti kalau Kemudian lebih kalau jelas udah ada di ditarik-tarik gitu, Bu, Ibu share di YouTube Ibu. Nanti kalau mau kalian mau lebih jelas. Iya, Bu. Nah, dipukul-pukul. Tujuannya apa, Bu, dipukul-pukul itu? Biar rata ya. Biar rata. Oh, biar nyatu. Biar nggak kepisah-pisah. Oke. Setelah dipukul jadinya. Nah, jadinya seperti itu. Nah, itu jadinya tuh, udah halus dan udah menyatu ya, Bu ya. Jadi ketika dipintal biar tidak putus-putus. Oke. Ya. Setelah itu digulung. Digulung. Nah. Digulung supaya mudah dipintal, Bu. Oke. Nah, itu jadinya oke. Setelah itu baru dimasukkan di lagu. Ada yang tahu nak? Itu kan tadi Ibu udah share tuh video. Apa pendapat kalian? Video yang kalian lihat itu apa? Kira-kira apa sih yang ada di pikiran kalian setelah melihat video tadi? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Kira-kira apa nak? Nggak usah takut nggak usah takut salah gitu loh. Bebas kalian mengeluarkan pendapat. Tadi kan kalian sudah memperhatikan video yang Ibu berikan. Nah, sekarang silakan kalian berpendapat apa sih video yang tadi? Ada? Ayo Rizka, silakan. Apa Rizka? Silakan Rizka. Tadi mengangkat tangan, boleh berpendapat. Rocky? Apa Rocky? Apa Rocky? Oke, kita lanjut ya. Halo, dengar masih nak? Ya, Bu. Masih, Bu. Ya, Bu. Oke, nanti bisa Ya, Bu. diskusinya nanti. Bu. Nah, oke, setelah kalian lihat video tadi, mungkin banyak yang kalian belum tahu apa sih video tadi. Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut apa itu video isinya, ya kita mulai pembelajarannya. Sebelumnya kalian harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 3, yaitu 1, siswa atau nanti kalian mampu menjelaskan pengolahan bahan serat dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian nanti mampu menjelaskan satu teknik dasar
produksi kerajinan serat, dan yang ketiga nanti kalian mampu memilih jenis bahan serat dan teknik proses produksi kerajinan bahan serat sesuai dengan potensi daerah setempat. Nah, kemudian pengolahan bahan serat. Jadi bahan serat itu sebelum diolah atau membuat produk kerajinan, tentunya perajinnya itu harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil itu dulu. Nah, proses pengolahannya masing-masing bahan tekstil itu pada dasarnya adalah sama. Bisa dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, berikut adalah langkah atau pengolahan bahan serat. Satu, pemintalan benang. Jadi, pemintalan benang itu adalah proses pemilihan serat yang akan dilanjutkan dari kapas menjadi benang. Jadi pemintalan benang itu dari kapas menjadi benang. Nah, itu disebut pemintalan. Nah, ini gambarnya. Nah, ini adalah gambar secara tradisional memintal dari kapas menjadi benang. Kenapa secara tradisional? Karena alat-alatnya manual. Gulungnya di benang atau disebut juga dengan penggulungan benang. Jadi benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Kalau ada yang masuk susah ini terimanya. Nah, kemudian selanjutnya setelah digulung, nah ini dulu. Nah, ini adalah gambar. Nah, gambar proses menggulung benang. Ya, ibu sajikannya ini kakek-kakek yang seumur hidupnya dia kerjanya hanya menggulung benang secara tradisional. Nanti kalian bisa lihat juga vlognya itu ada, atau ibu ngambil dari sumbernya ada di sini di Detik. Nah, ini adalah alat tradisional untuk menggulung benang ya. Jadi dari kapas jadi benang, nah benang itu digulung terlebih dahulu. Nah, ini gambarnya seperti itu. Nah, setelah benang digulung, benang itu diproses ya, yaitu yang ketiga itu pencelupan warna. Jadi benang itu diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Nah, selanjutnya benang itu dikeringkan. Jadi nanti kalau kamu lihat benang itu beraneka ragam, mungkin ada warna hijau, biru, merah, nah itu adalah hasil dari pencelupan warna, seperti itu. Nah, ini salah satu proses pencelupan warna, tapi benangnya sudah menjadi sebuah kain, seperti itu. Bentar nih ada yang masuk. Nah, setelah pencelupan warna, proses terakhir itu dari pengolahan bahan serat menjadi bahan yang sudah siap pakai itu adalah ditenun. Artinya benang itu ditenun menjadi sebuah kain. Jadi setelah kering, benangnya dapat ditenun yang menjadi sebuah kain. Nah, ini prosesnya ya, proses menenun kain. Jadi dari benang-benang ditenun menjadi sebuah kain. Mungkin kalian kain atau kain soket atau batik. Nah, itu adalah hasil dari menenun, yaitu tenun menjadi kain. Nah, gambar ini ada tenun secara nah seperti itu ya nak ya. Ada pertanyaan dulu? Ada? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Enggak, Bu. Iya, Bu. Sebelum Putus-putus, Bu. ya. Oke, kita sinyalnya lagi nggak stabil. Biasanya juga bagus ini. Nggak masalah. Jelas nggak sekarang? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, oke. Masih banyak yang masuk. Jelas. Bentar.
Oke. Nah, lanjut materi berikutnya. Jadi kalau kalian masuknya telat, ibu tuh fokusnya jadi nerima yang masuk seperti itu. Karena ibu sendiri hostnya gitu. Sudah perhatikan, kelihatan? Kelihatan? Oke. Kelihatan, Bu. Ya. Bu. Nah, berikutnya tadi itu kan dari bahan serat dari yang hanya sebuah kapas sudah diproses menjadi sebuah kain. Nah, kain itu nanti bisa kita produksi menjadi sebuah kerajinan. Nah, misalnya kain itu kita produksi menjadi kerajinan, nah itu juga ada caranya. Bagaimana kita membuat kain itu, yaitu ada caranya. Nah, caranya itu disebut dengan teknik. Ya, jadi kita untuk membuat kerajinan itu ada tekniknya. Nah, teknik dasar kerajinan tekstil adalah cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Nah, adapun teknik yang digunakan sangat beragam. Penggunaan teknik dasar ini disesuaikan dengan kerajinan yang akan kita buat. Nah, dengan demikian, penggunaan teknik dasar menjadi tepat sasaran. Nah, kemudian bagaimana kita menggunakan teknik itu untuk membuat sebuah kerajinan? Tadi kan Ibu bilang banyak cara. Nah, teknik-teknik dasarnya dalam keterampilan kerajinan tekstil yang dapat kita gunakan untuk membuat sebuah kerajinan antara lain satu, dengan ditenun. Nah, teknik menenun dapat digunakan Teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produksi kerajinan tapestri, ya. Menenun menggunakan alat spram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan. Nah, jadi kita bisa membuat kerajinan dari kain itu dengan cara ditenun. Nah, contohnya apa? Dari proses menenun itu, mungkin kamu pernah lihat kain batik, songket, makramen, permadani, maupun lukisan dinding. Nah, selain kain itu ditenun, kita juga bisa membuat kerajinan dari kain dengan cara dijahit, ya. Jadi kain itu bisa dijahit untuk membuat sebuah kerajinan. Apa sih dijahit itu atau menjahit? Yaitu pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Jadi menjahit dapat dilakukan dengan tangan, nah itu berarti manual, atau dengan mesin jahit. Mungkin ada orang tua yang di rumah punya mesin jahit, ya mungkin juga cara kamu tuh ada yang robek sedikit atau baju kamu robek sedikit, pastikan kamu nyuruh orang tua yang untuk jahit. Nah itu berarti manual. Kenapa? Karena menggunakan tangan. Nah, selain kita membuat kerajinan dari bahan kain dengan menjahit, contohnya dulu. Nah, ini contoh kerajinan dari proses menjahit. Ada pakaian, sarung bantal, ada pouch bag, kotak tisu, maupun ikat rambut. Nah, ini tuh kecil yang mungkin bisa digunakan untuk menaruh botol, ya, botol minuman. Itu namanya pouch, jadi tong kecil itu. Nah, selain jahit, kita juga bisa memproduksi kerajinan dari bahan kain dengan mengikat. Nah, apa itu mengikat? Yaitu teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Nah, mengikat juga dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan yang lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Nah, jadi contoh mengikat itu makramen, ya. Makramen itu adalah tali-tali yang disambung nanti dipajang di dinding menjadi sebuah hiasan. Nah, songket itu adalah pada saat pembuatan songket itu kan kain-kain itu ada ujung-ujungnya yang diikat. Ya, kemudian gelang. Nah, gelang juga ada juga yang proses ujung terakhirnya itu diikat. Nah, kemudian ada anyaman. Nah, itu adalah teknik-teknik atau cara untuk membuat atau produksi kerajinan dari bahan kain, ya. Jadi tadi bisa ditenun, kemudian bisa dijahit dan bisa diikat seperti itu. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Ada pertanyaan, Nak, sebelum lanjut? Silakan. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Yang mau tanya, Tidak, Bu. silakan. Tidak, Bu. Ngerti nggak?
Mungkin apa sih ini, apa sih itu? Silakan kalian boleh bertanya. Ada yang mau bertanya boleh. Bu, kalau mau itu pola apa ya, Bu? Kenapa? Kalau mau bikin baju harus pakai pola apa ya? Oh, Nugraha ya yang nanya ya. Kalau mau buat baju pakai pola apa? Nah, kalau kita mau buat baju itu ada langkah-langkahnya. Jadi baju kan juga jenisnya macam-macam ya. Mungkin kita bikin baju untuk boneka, iya nggak? Pernah lihat baju untuk boneka? Pernah, Bu. Nah, ya. Ada baju untuk kita pakai? Ada. Ada. Nah, baju untuk boneka, baju untuk pakai itu pasti ada perbedaan. Nah, biasanya tuh kalau baju untuk boneka kan lebih kecil ya. Nah, kita buat itu bisa menggunakan manual tangan. Tapi sebelum kita langsung menjahit, kita bikin polanya dulu. Nah, biasanya kalau kita mau bikin pola baju itu biasanya menggunakan kertas ya. Mungkin ada yang ibunya penjahit itu kan kita bisa bikin pola baju itu pakai kertas koran, bisa juga pakai kertas bungkus kado tuh coklat ya, sampul buku coklat, itu bisa bikin pola baju. Jadi sebelum dijahit kita bikin pola dulu, polanya digunting, diteplak ke baju, terus bukan ke baju, ke bahan, nanti bahannya baru dijahit seperti itu. Nanti baru jadi sebuah baju. Nah, tapi kalau pakaian yang kita pakai itu jarang sih kita buat secara manual. Lebih tapi kalau pakaian-pakaian untuk boneka kita masih bisa buat dengan tangan ya secara manual. Ada lagi? Ngerti gimana Nugraha, sudah jelas? Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, terima kasih Nugraha. Ada lagi nak pertanyaan? Silakan. Boleh yang mau bertanya? Enggak apa, bebas aja kalian berpendapat. Nah, disinilah proses belajar. Jadi karena situasi yang seperti ini kan kita tidak bertatap muka ya. Jadi kita bertatap muka, tetap belajar, tapi polanya ya seperti ini, daring gitu ya. Kita bisa face to face tetap gitu. Nah, seperti ini ya silakan kalian bertanya gitu. Ini adalah saat kalian belajar, bertanya. Mungkin kalau di grup atau di classroom agak terbatas. Nah, di sini kan lebih bebas gitu. Ada waktunya kalian boleh bertanya. Ada lagi? Sudah ngerti belum? Rizky ngerti Rizky Maulana? Rizky Maulana 7 berapa ya? Bu, saya Fabian, Bu. Pakai nama mama saya. Oh gitu, Fabian. Jadi besok-besok Iya, itu Bu. kalau kalian punya ID sendiri ganti ya, usernya ganti nama dan kelas. Jadi ibu ngeliatnya, oh ini 7-nya. Di situ kalian nggak bikin usernya orang lain. Jadi ibu lihatnya ya Rizky ternyata bukan. Jadi lebih baik sih kalian seperti itu ya. Oke, nggak ada masalah. Untuk saat ini nggak ada masalah. Ada lagi yang mau bertanya boleh? Silakan. Udah jelas? Udah jelas nggak? Oke. Jelas, Bu. Nah, lanjut. Jelas, Ya. Bu. Oke. Nah, tadi kan Ibu udah menjelaskan tuh ada materi ya, ada 2, yaitu pengolahan bahan serat. Pengolahan bahan serat itu adalah bahan yang benar-benar tidak dalam, contohnya kapas, bertahap menjadi sebuah apa nak? Kapas tahap menjadi apa? Dari kapas jadi bertahap Kapas jadi benang. jadi sebuah ya menjadi benang. Dari benang itu diproduksi menjadi sebuah kerajinan, bisa menggunakan, bisa ditenun, bisa dijahit, bisa juga diikat. Nah, setelah kamu paham dari materi yang Ibu berikan, silakan kalian kerjakan tugas yang Ibu berikan ini. 1, pertanyaannya ada 3. Ini 1. Sebelum digunakan, bahan serat diolah terlebih dahulu. Jelaskan langkah-langkah pengolahan bahan serat. Ya. Yang kedua, ini pertanyaan kedua.
Teknik atau cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan serat menjadi sebuah kerajinan sangat beragam. Jelaskan 3 teknik untuk membuat kerajinan tersebut. Jadi ada 3 teknik, kalian juga menjelaskan, bukan hanya menyebutkan 1, 2, 3, tapi dijelaskan. Nomor 1 juga sama, bukan menyebutkan aja, tapi dijelaskan. Paham nggak pertanyaannya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Oke, jadi satu dua itu kalian bukan hanya menyebutkan, tapi menjelaskan, sebutkan, kemudian dijelaskan. Nah, yang ketiga, kalian amati gambar yang ada pada tabel yang Ibu berikan ini. Nah, di sini gambar kerajinan, Ibu memberikan 3 gambar kerajinan. 1, 2, 3. Kalian amati, kemudian kalian identifikasi, perhatikan baik-baik. Gambar ini, bahan yang digunakan dari bahan apa? Bahan serat kan ada bahan serat hewan, ada bahan serat tumbuhan, nanti kalian perhatikan ya. Ini dari apa? Nah, untuk membuat seperti ini, teknik yang digunakan apa? Tadi kan Ibu udah menjelaskan teknik yang digunakan apa. Nah, di sini tidak perlu menjelaskan hanya tekniknya, misalnya ini, oke, gitu aja. Yang di sini juga bahan yang digunakan apa? Misalnya daun pandan, seperti itu aja. Ngerti nggak maksudnya, Nak? Ngerti, Bu. Berarti Bu Oke. ngerti. Ya, Ngerti, Bu. ya, terus nanti kamu identifikasi ini, ya, itu yang ketiga, seperti itu. Nah, kalian suka bertanya tuh, seperti apa sih Bu ngerjainnya? Nah, jadi tugasnya kalian buat di buku tulis, ya. Soal nomor 1 sampai 3 itu dibuat 1 halaman aja, 1 buku. Nah, soal nomor 3, kalau Ibu suruh dalam bentuk tabel, ya dalam bentuk tabel. Jadi nanti 1 halaman kalian foto. Ya, kalian foto, kemudian kirimnya kemana? Pasti Ibu selalu memberikan instruksi. Masih banyak bertanya, kenapa? Karena belajar literasi itu membaca. Scroll ke atas, mungkin udah ketutup tuh chat Ibu di grup, ya kalian baca aja, pasti Ibu ada. Kalau udah dipoto, kirimnya kemana? Ke GF, ya. Ke GF pasti Ibu udah memberikan link untuk mengirim tugas. Nah, biasanya nanti ada di WA grup. Untuk kelas kalian yang belum Ibu kirim, nanti Ibu kirim. Kenapa sih Ibu kadang tidak menerima kiriman Japri? Ibu tuh ngajar 12 kelas ya, Nak. Bukan Ibu nggak mau ya, 12 kelas itu sekitar hampir berapa ya, 400 murid Ibu. Kalau kalian ngirim Japri itu kan nggak ada nama, jadi Ibu harus melihat. Nah, kalau di grup kelas kan Ibu langsung bacanya enak. Atau enggak kirim di link, Ibu tinggal lihat dari link, tinggal ngambil tugas kalian dari link. Seperti itu prosesnya untuk mempercepat penilaian pada dasarnya. Bu. Kenapa? Ya. Boleh Ya. lihat tugasnya nggak Bu tadi nge-like Bu? Kenapa? Boleh lihat Tugasnya? tugasnya lagi nggak tadi nge-like? Ya boleh. Nah, ini Tadi nge-like tugasnya. Bu, kata-kata Bu. Ya, ini tugasnya. 1, sebelum digunakan, jadi ada 3 pertanyaan. 1, sebelum digunakan, bahan serat diolah terlebih dahulu. Nah, jelaskan langkah-langkah pengolahan bahan serat. Yang kedua, teknik atau cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan serat menjadi sebuah kerajinan sangat beragam. Nah, jelaskan tidak teknik untuk membuat kerajinan tersebut. Nah, yang ketiga ini. Nanti untuk lebih jelas lagi, Ibu udah share kok di YouTube. Ada di YouTube Ibu semua ini, karena Ibu kan ngajar kelas lain. Hanya kelas kalian yang Ibu pakai Meet, tetap Ibu share materi Ibu, nanti kalian bisa lihat lagi. Nah, ini tadi instruksinya, seperti ini. Ya, ada pertanyaan? Nanti tugasnya dikirim ke kelas, dikirim di classroom kan, Bu? Tugasnya dikirim di GF. Nanti Ibu memberikan GF, link GF di grup. Emang Ibu belum berikan? Nanti Iya, Bu. Gimit berikan linknya, share YouTube-nya. Kan mengasih kode kamu juara. Karena Ibu nanti ngajarnya berbagai pola. Itu Jimmy, F, W, grup seperti itu. Jadi ada interaksi langsung, tidak langsung,
tapi tidak tiap minggu Ibu langsung dengan kelas kalian bertahap berbagi dengan kelas lain. Kalau langsung Ibu banyak banget gitu, agak-agak keberatan untuk semua gitu loh. Paparannya jimitnya. Tas gitu kuotanya nggak orang lagi untuk tugas udah jelas? Halo, Udah, Bu. jelas ya? Jelas, udah. Oke. Ya, jadi menurut kalian apa nak yang sudah kalian dapatkan pada hari ini? Materi apa yang sudah kalian dapat? Apa sih kira-kira apa sih yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Ada yang mau berpendapat? Apa sih yang sudah kalian dapat? Bu, ini boleh di sini. Belajar bicara. Nanti kalau Ibu suruh share, kamu belajar share. Ya, Asifah. Asifatul. Apa, Nak? Kita menjadi tahu tentang cara pemintalan kapas menjadi benang. Ya, boleh. Good job. Jadi, kita jadi bisa tahu cara memintal kapas menjadi sebuah benang. Makasih, Arsifatul ya. Kelas berapa, Nak? 7A, Bu. Oke, good job untuk 7A. Ada yang lain berpendapat? Silakan. Bebas. Saya Oke, Nugraha ya. ya Silakan. bisa menjadi tahu bagaimana benang menjadi benda-benda yang kreatif. Oke, benar. Jadi kita bisa jadi tahu bagaimana benang itu kita bisa buat sebuah menjadi kerajinan yang bermacam-macam ya. Jadi benang itu tadi itu cara buat kerajinan. Caranya tadi diapain, Nak? Benang itu menjadi kerajinan gimana? Caranya diapain aja? Ada yang tahu tadi? Ditenun. Apa lagi? Dari jahit, Ditenun. Dika. Iya, oke, benar semua pendapatnya. Makasih tadi Nuraha, yang lain juga terima kasih. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Silakan, Artfel ya, silakan. Bu, tadi soal nomor 2 apa ya, Bu? Soalnya tadi ini ya, Bu. Soal nomor 2, bentar. Nanti untuk lebih Ya, jelas Bu. bisa lihat kok di soal nomor 2 nih. Digunakan untuk ya atau mengolah bakat menjadi sebuah kerajinan. Ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Silakan atau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, silakan. Apalagi, Nak? Ada lagi? Silakan. Jadi kalian bebas berpendapat kok. Ayo, ada lagi? Udah ngerti ya? Sudah ngerti? Bu. Saya, Ya. Bu. Yang mau tanya? Iya, Bu. Siapa tadi? Bu Izatul. Putus-putus Izatul, apa, Bu. Nak? Oh iya, Izatul apa, Anak? Izatul 7G ya? Kita bisa tahu. Iya, Bu. Oke. Ya, kita bisa tahu bagaimana cara menjahit dengan cara menggunakan tangan manual atau dengan menggunakan mesin jahit. Oh, jadi kita Kedengaran nggak, Bu? bagaimana sih? Bagaimana cara menggunakan harus dijahit manual atau harus dijahit mesin seperti itu ya? Halo? Dek, putus ya, Dek? Yaki? Jadi cara membedakan
bagaimana kita menjahit tangan atau dengan mesin? Dengan tangan manual atau mesin jahit. Ini kalau misalnya nih ya, baju kamu ada yang robek tapi sedikit, kamu nggak punya mesin jahit, kira-kira seperti apa? Menggunakan Nah, tangan manual. manual. Ya, oke. Jadi kan Jahit manual. manual. Jadi kita lihat dulu masalahnya di mana. Misalnya trouble-nya baju kita ada yang robek tapi hanya sedikit. Kita di rumah tidak punya mesin jahit. Nah, ya itu sih lebih baik kita gunakan apa? Tangan, ya kan? Tangan manual. Tangan. Ya, karena apa? Karena kita tidak punya mesin jahit, karena robeknya pun hanya sedikit. Mungkin lebih praktis dengan menggunakan tangan. Nah, bagaimana kalau pakai mesin? Nah, biasanya kita mungkin membuat sebuah baju. Ya, jadi misalnya baju yang akan kita gunakan. Ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau proses pakai manual itu kan mungkin kekuatannya beda ya, atau kerapihannya pada saat menjahit beda dengan mesin jahit. Jadi kalau kita mau membuat baju yang akan digunakan, lebih baik pakai mesin. Kalau pakai tangan jadinya akan lama. Kekuatannya belum tentu sekuat mesin jahit hasil jahitannya. Kerapihannya pun belum tentu serapi dengan menggunakan mesin jahit. Nah, itu jadi perbedaannya seperti itu. Jadi mengidentifikasinya kapan kita harus pakai manual pakai tangan, kapan kita harus pakai mesin jahit. Jadi dilihat dulu masalahnya. Seperti itu Izatul. Udah mulai ngerti? Ya, Bu. Oke, ada lagi Ya, Bu. silakan yang mau bertanya? Ada lagi? Masih ada waktu 10 menit. Yang mau bertanya boleh. Ada lagi? Silakan yang mau bertanya. 81 ya yang hadir 81. Ada lagi, Nak? Oke, kayaknya udah mulai jelas ya. Udah mulai jelas ya? Iya, Bu. Oke, nah, oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, Marlen, mengangkat tangan apa Marlen? Ada pertanyaan Marlen? Kamu? Enggak, itu ada artinya kalau kita mengangkat tangan, kita mungkin mau izin, kita mau bertanya, seperti itu. Jadi kelihatan, mungkin Bu saya mau izin, kan kita ada aturannya kita mengangkat tangan gitu. Enggak ada Marlen? Enggak, cuma keklik doang ya angkat tangannya. Nah oke, kalau tidak ada pertanyaan, sebentar. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu foto dulu. Ibu mau screenshot dulu. Open your camera. Coba buka dulu. Ibu screenshot dulu, buka dulu kameranya. Benar. Ya, tunggu. Nah, 1, 2, 3. Ibu screenshot nih. 1, 2, 3. Oke, bentar lagi. Ada lagi. Ibu cek-cek dulu. Bentar ya. Oke. Ada yang masih belum dibuka? Oke, udah Ibu screenshot. Kalau ada tidak pertanyaan, berarti kalian sudah jelas. Jadi kesimpulannya pada hari ini adalah, jadi sebuah bahan serat itu tidak bisa langsung digunakan ya, tapi kita harus olah terlebih dahulu ya. Nah pengolahannya ada berapa? Satu, pertama itu tahapannya adalah diolah dulu dari bahan serat menjadi sebuah benang. Nah nanti benang itu baru diproduksi menjadi sebuah
kerajinan. Dengan cara seperti apa? Bisa dengan ditenun benang itu, bisa dengan dijahit, bisa juga dengan diikat. Oke, jangan lupa nanti kalian kerjakan tugasnya, kirim lewat grup WA. Nanti Ibu berikan link untuk mengirim tugas. Nanti Ibu share lagi YouTube Ibu supaya kalian lebih jelas. Kalau tidak ada yang tidak mengerti, nanti kalian bisa lihat lagi seperti itu. Nanti Ibu tunggu waktunya sampai nanti ya sore ya kerjaan kamu. Oke? Tugasnya dikirim di GF kan, Bu? Ya, nanti Ibu share ya. Ini Ibu belum share, nanti Ibu share kok linknya di GF tapi lewat WA group. Nah, nanti kamu pantau aja. Iya. Ya, oke. Terima kasih. Ya, terima kasih atas partisipasinya pada pembelajaran hari ini. Semoga kita sehat selalu. Jangan lupa nanti kita minggu depan masih belajar tentang kerajinan serat, yaitu bagaimana cara atau langkah-langkah membuat sebuah kerajinan. Ya, nanti kalian bisa baca. Sekarang itu baca itu banyak sumbernya. Dari YouTube, ya kan? Google, buku. Ibu aja apa-apa nggak bisa selalu lihat YouTube untuk membuat sesuatu. Nah, kalian nanti bisa lihat apa? Ya. Ada yang tanya? Bu, tugas. Kalian bisa lihat hasil karya Ibu. Dari fotografi, membuat makanan, membuat suatu produk di Instagram Ibu. Kalian nanti bisa lihat. Di situ ada hasil karya yang suka Ibu lihat-lihat apa tampilkan dari fotografi, dari membuat makanan, dari membuat sebuah kerajinan ada di situ ya. Ya, nanti Ibu share di grup. Nanti silakan kalian follow. Banyak udah follower Ibu. Nah, pokoknya bagus-bagus kok fotonya. Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat, selalu diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa terapkan 5M. Sekarang bukan 3 lagi tapi 5. 1 apa? Tangan. Pakai jaga jarak. Keempat, mengurangi jauhi kerumunan ya. Mencuci tangan. Kelima, Pakai masker. ya, kelima mengurangi mobilitas. ya, Mengurangi mobilitas. kamu tidak penting nggak usah keluar rumah ya, baik-baik di rumah baca, istirahat ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Oke, silakan boleh. Thank you, good job ya. Ada yang tahu 281 seperti apa? Semangatnya? Udah pernah tahu belum? Udah, Bu. Sama favorit. Mana? Jadi favorit. Coba yang mau nunjukin satu deh. Alia Khairani coba. Gimana Alia? Yel 281. 281. Yel 281. Gimana? Satu orang mau lihat? Sama menjadi favorit. Ya, ada pakai tangan, pakai gerakan. Gimana? Ayo, ada yang tahu? SMA 281 gimana? Ada tahu nggak? SMP 281 bersama menjadi favorit. Ada yang tahu gerakannya? Ayo. Ada yang tahu nggak? Udah lupa ya? Atau belum pernah dikasih tahu ya? Udah pernah, Bu. Ayo, ayo, apa tahu? Ayo yang mau, ayo. Saya lupa. Coba, ayo. Ayo Marlen. Marlen ini cuma ngangkat tangan. Giran disuruh, Marlen nggak berani. Ayo Marlen. Coba Marlen. Bersama favorit. SMP dulu. SMP 281 bersama menjadi favorit. Seperti itu. Ayo, SMP 281 bersama menjadi favorit. Ayo bareng-bareng. Sebelum kita tutup bareng-bareng. 1, 2, 3. SMP 281. Terima kasih. See you next week. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Sama. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.